Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadati Fikriya akan membuat video tentang pengoperasian aplikasi Mayop. Pada pengoperasian aplikasi Mayop ada 9 langkah yang harus dilakukan. Nah, yang pertama yaitu membuat data baru perusahaan. Yang kedua, membuat daftar akun. Yang ketiga, men-setting link pajak. Yang keempat, men-setting link account. Yang kelima, mengisi neraca saldo. Yang keenam, membuat daftar pelanggan dan pemasok. Yang ketujuh, membuat buku besar pembantu piutang dan utang dagang. Yang 8. Membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan barang. Yang ke-9. Memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Nah, langkah pertama yaitu membuat data baru perusahaan. Membuat data baru perusahaan, ketika kita membuka aplikasi Mayop, akan muncul beberapa pilihan. Salah duanya ada open and create. Nah, karena kita ingin membuat data baru, maka yang kita pilih adalah create a new company file. Nah, setelah kita mengklik create atau kita pilih create a new company file, maka akan muncul jendela new company file assistant. Nah, di situ ada beberapa kolom yang harus diisi seperti serial number, company name, UNE number, UNE type, GST number, address, phone number, fax number, sama email address. Nah, diisi sesuai dengan data perusahaan dari kasus yang diberikan. Serial number, di situ serial numbernya karena tidak ada jadi dikosongin. Lalu company name-nya yaitu PD Pelangi. Kemudian UENN numbernya dan type-nya itu diabaikan atau nggak usah diisi. Lalu GST number itu diisi dengan atau sesuai dengan NPWP perusahaan. Lalu address. Nah, addressnya di sini Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Kemudian phone number 022 325 5575. Fax numbernya juga sama. Lalu email addressnya pelangi@cbn.net.id. Nah, lalu ketika sudah diisi semua kolomnya, maka klik next. Setelah diisi dan diklik next, akan muncul jendela accounting information. Nah, jendela accounting information ini itu berisi tentang informasi akuntansi atau transaksi akuntansinya, yaitu current finance tahun transaksi atau current financial year, terus last month of financial year, conversion month, sama number of accounting period. Nah, current financial years itu diisi tahun transaksinya sesuai data perusahaan. Diisi tahun transaksinya. Lalu last month of financial year-nya diisi bulan tutup buku. Biasanya bulan tutup buku kan Desember. Lalu conversion month-nya diisi bulan transaksi. Itu 12 periode bulanan.
Nah, lalu number of bulan transaksi itu diisi ketika bulan melakukan transaksinya. Terus number of accounting period atau jumlah bulan dalam 1 tahun, 12. Nah, selanjutnya itu klik next. Nah, nanti muncul jendela berikutnya itu untuk memastikan benar-benar atau memastikan data yang dimasukkan itu sudah benar. Maka dari itu langsung klik next lagi kalau datanya sudah benar. Tapi kalau salah bisa di back atau diulang isi, dibetulkan. Nah, karena next lagi, nanti muncul jendela atau account list. Nah, jendela itu akan memunculkan beberapa pilihan. Lalu yang dipilih ialah yang tulisannya I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Lalu klik next. Ketika udah pilih itu, klik next. Nah, setelah klik next, selanjutnya melakukan penyimpanan file. Nah, dalam penyimpanan file ini kita bisa mengganti tempat file itu akan disimpan di mana. Pilih lokasi penyimpanannya sesuai yang kita mau atau kita butuhkan. Nah, setelah sudah dipilih, maka klik next lagi. Nah, ketika klik next akan muncul jendela berikutnya, dan di situ di jendela berikutnya terdapat 2 pilihan, maka pilih yang comment center. Ketika sudah dipilih, klik next. Dan akan muncul, ketika klik next akan muncul jendela berikutnya. Nah, jendela berikutnya itu yaitu card file yang menandakan bahwa kita sudah membuat data baru perusahaan. Jadi langkah pertama membuat data baru perusahaan itu sudah selesai. Lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat daftar akun. Membuat daftar akun itu pilih fitur account di card file, terus klik account list atau list akun. Nah, di situ tinggal diisi dengan daftar akun sesuai dengan account number. Nanti keluar jendela untuk mengisi atau mendaftarkan akun sesuai dengan account number dan account list atau account tipe akunnya sesuai dengan akun number. Contohnya aset itu akun numbernya 10.000, maka dibuat di situ. Lalu klik next. Terus ketika mau buat daftar akun yang lain, sama, tinggal masukin sesuai dengan akun numbernya. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga yaitu men-setting link pajak atau PPN. Men-setting link pajak itu kalau tadi di card file, sekarang ada di toolbar MyYob-nya. Nah, dari toolbar MyYob pilih list tax code. Udah dipilih list, terus muncul pilih yang tax code. Nah, nanti tax code listnya muncul, jendela tax code list itu akan muncul. Di situ ada jenis pajak atau tipe pajak yang GST free. Nah, jenis pajak harus dihapuskan.
Dihapuskannya dengan cara pilih edit pada toolbar Mayop, lalu delete text code. Nah, selanjutnya buka text code list lagi, lalu pilih muncul text code listnya, lalu pilih GST atau GST good and service text. Kemudian klik edit untuk mengedit. Nah, jadi GST ini diedit dengan editan yang baru, yaitu disitu akan muncul text code. Text code-nya itu diganti, yaitu akan muncul text code informasi atau text code information itu akan muncul. Lalu ada beberapa kolom yang harus diisi, seperti text code. Kalau GST itu diisi dengan PPN, terus deskripsinya diisi dengan pajak pertambahan nilai, text type-nya diisi dengan good and service text, terus rate-nya 10%, link account for text collect-nya diganti dengan fade out, link account for text paid-nya diganti dengan fade in. Lalu klik OK. Nah, kemudian pilih lagi NT sama seperti GST tadi. Klik edit, lalu diedit text code information-nya. Text code-nya tidak dikosongin aja, terus deskripsinya tidak kena pajak. Text type-nya dikosongin, rate-nya 0%. Link account for text collected-nya fade out, link account for text paid-nya sama fade in. Gitu cara men-setting link pajak, langkah ketiga. Nah, selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu men-setting link account. Nah, men-setting link account ini itu terdiri dari 3 macam, yaitu account and banking account, terus ada sales account dan purchase account. Cara link account, ada account and banking account, yaitu pada toolbar Mayop pilih setup, lalu link account, pilih yang account and banking account. Selanjutnya klik tanda finder atau panah ke bawah, ubah akun deposit funds menjadi cash in bank. Selanjutnya klik OK. Jadi akun undeposited-nya funds-nya menjadi cash in bank itu diganti. Lalu klik OK. Kemudian selanjutnya yang link sales account. Nah, sales account sama di toolbar Mayop pilih setup, lalu link account, lalu sales yang dipilih sekarang yaitu sales account. Nah, nanti pada asset account for tracking receivable masukin akun 1 sampai 1300 account receivable. Nah, diganti itu, masukin. Yang kedua, bank account for customer receive, masukkan 1 sampai 1100 cash in bank. Lalu tekan OK lagi. Nah, setelah itu yang purchase account, caranya juga sama. Purchase account itu dari toolbar setup, link account, lalu pilih yang purchase account. Nah, ketika udah keluar purchase link account-nya, masukin pada liability account for tax tracking payable-nya, masukkan 2 sampai 1100 account payable. Nah, sama bank account for paying bills, masukkan 1 sampai 1100 cash in bank.
lalu tekan OK. Kemudian selanjutnya mengisi neraca saldo. Nah, mengisi neraca saldo ini ada pada toolbar MyYob, yaitu pilih setup, lalu balance, lalu account opening balance. Nah, nanti akan muncul jendela nama-nama akun isi saldo sesuai dengan trial atau sesuai dengan saldo yang ada di soal. Itu adanya neraca saldonya, yaitu ada cash in banknya 41.520 di soal, lalu petty cashnya 9.800, account receivable-nya 85.800 di debit. Terus allow, di sini ada note, saldo yang dikasih dalam kurung atau saldo minus hanya akun kontra, atau yang dikredit itu hanya akun-akun kontra, seperti allowance for doubtful debt, equipment akum debt, dan Adrian drawings. Nah, kalau sudah masukkan neraca saldo, lanjut ke langkah berikutnya, langkah ke-6, yaitu membuat daftar pelanggan atau daftar customer dan daftar supplier. Caranya, pilih di tampilan cart file, itu ada cart list. Nah, nanti di cart list itu nanti muncul cart listnya, karena awal itu kosong. Nah, setelah cart list itu jendela bisa diisi dengan data pelanggan, ada pilihannya di situ pelanggan untuk customer. Nah, untuk bikin data baru, yaitu klik new, lalu diisi dengan informasi pelanggan dari PD Pelangi. Nah, daftar customer-nya di sini ada Tekno Komputer, Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Terus ada nomornya C002 Trans Komputer, terus C003 Mega Komputer, C004 Prima Komputer. Nah, itu diisi, dimasukkan ke cart list pelanggan, diisi sesuai dengan data-datanya. Ketika sudah diisi, klik OK. Nah, kalau sudah semua daftar pelanggan dimasukkan, selanjutnya yaitu masukkan daftar supplier. Caranya sama, pilih cart file, lalu cart list. Di situ di samping pilihan customer tadi ada supplier. Lalu new, masukkan new, kalau masukkan baru berarti new atau buat baru. Nah, daftar suppliernya sama kayak tadi, dimasukkan data-datanya sesuai dengan daftar supplier PD Pelangi. Yang pertama, supplier pertama itu ada PT Makmur Jaya, alamatnya BEC lantai 1 nomor 12 Bandung, nomor teleponnya. Terus yang kedua, supplier 002 CV Setia Abadi BIP lantai 3 nomor 31 Bandung. Terus data supplier 3 PT Lodan ITC lantai 2 nomor 29 Bandung, nomor teleponnya. Nah, ketika sudah ada di cart listnya daftar
supplier, maka ketik OK. Lalu ketika sudah, langsung klik close. Nah, setelah membuat daftar pelanggan dan daftar supplier, yaitu langkah ketujuh. Langkah ketujuh itu ada membuat buku besar pembantu piutang dan utang dagang. Nah, buku besar pembantu piutang dagang. Yang pertama, pilih di toolbar Mayop, pilih setup, lalu balance, lalu customer balance, lalu add cell. Nah, setelah dipilih, selanjutnya pilih customernya, pilih customer yang ingin diisi piutang dagangnya. Sesuai dengan data daftar saldo piutang dagang customer PD Pelangi. Yang pertama, misal mau isi Tekno Komputer, customer Tekno Komputer, nomor fakturnya di situ yang diminta diisi isi nomor invoice atau nomor faktur, terus invoice, tanggal, lalu keterangan dan nilai piutang awal, dan tax code-nya. Tax code selalu NT atau tidak kena pajak. Sesuai informasi pada data, lalu diisi tanggal, harus selalu diisi dengan tanggal awal bulan sesuai setup di awal Mayopnya. Lalu kalau sudah diisi, itu klik record. Nah, scroll jendela berikutnya, lalu diulangi ke setiap customer PD Pelangi dengan cara add cell, lalu pilih customer name, lalu diisi dengan saldo piutang dagang customer yang lain. Nah, ketika sudah diisi semua dan sudah sama dengan nilai piutang di buku besar, maka selanjutnya klik OK, lalu close. Nah, kedua itu membuat buku besar utang dagang. Nah, sama, pilih menu setup, balance, terus supplier balance, klik tombol add purchase, lalu pilih suppliernya PD Pelangi, dan diisi secara bergantian sesuai dengan datanya, dengan data utang dagang supplier PD Pelangi. Nah, karena caranya sama dengan ngisi piutang dagang tadi, disesuaikan dengan daftar saldo utang dagang supplier. Lalu ketika sudah diisi sesuai dengan semua saldo utang dagangnya, maka klik record. Nah, tapi pada utang dagang ini pengisian tanggalnya jangan mengikuti tanggal di soal, tetapi diisi awal saldo, yaitu 1/12 tahun 2020.
itu untuk membuat buku besar pembantu piutang dan utang dagang. Selanjutnya membuat daftar barang dan masukkan saldo awal persediaan barang. Yang pertama, membuat daftar barang. Membuat daftar barang itu pilih fitur inventory, terus muncul pilih item list. Nah, kemudian klik new untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru. Nah, nanti muncul item listnya, muncul jendela item list. Nah, ketika sudah muncul jendela item list, lalu isi kode dan nama barang sesuai dengan informasi PD Pelangi. Di sini ada 2 persediaan barang. Kode yang pertama, kodenya I230P, nama itemnya IBM P-230, kuantitinya 20, price per unitnya 16 juta, jumlahnya 320 juta. Yang kedua, kodenya A60PC, nama itemnya Acer P60, kuantitinya 16, price per unitnya 12.500.000, jumlahnya 200 juta. Nah, jumlah kuantiti dari persediaan barang dagangnya itu ada 6 dan jumlah price-nya itu 520 juta. Nah, karena tadi klik new, maka diisi dengan data-data persediaan barang dagang tadi. Yang 2 persediaan barang dagang itu diisi item numbernya dan nama persediaannya. Lalu checklist 3 kolom yang ada di pojok kiri bawah. Nanti akan muncul cost of sale account, dan diisi dengan akun 5 sampai 1100 cost of goods sold. Terus income account for tracking salesnya diisi dengan akun 4 sampai 4 strip 1100 sales, dan pada asset account for item inventory-nya diisi dengan 1 strip 1500 merchandise inventory. Lalu masih di jendela yang sama, di adjustment information, pilih buying details, isi kolom buying unit of measure dengan satuan barang yaitu unit, kemudian isi kolom text code when bought dengan ppn. Selanjutnya pilih selling detail, isi kolom base selling price dengan harga jual barang yang ada pada soal harga jualnya. Lalu klik new untuk melakukan hal yang sama pada barang persediaan lainnya. Jadi itu untuk 1 persediaan barang. Lalu klik OK. Klik new untuk melakukan persediaan barang yang kedua. Nah, kalau sudah semua persediaan barang dimasukkan, lalu klik OK. Nah, itu cara membuat daftar barangnya. Kemudian yang kedua itu memasukkan saldo awal persediaan barang. Cara memasukkan saldo awal persediaan barang itu pilih fitur inventory, lalu pilih count inventory, lalu isi jumlah persediaan barang sesuai dengan data persediaan barang PD Pelangi. Persediaan barang pertama itu kuantitinya 20, yang kedua 16. Lalu klik adjust inventory. Nah, nanti akan jendela baru yaitu jendela count inventory. Jadi diisi itu dengan jumlah barangnya tadi, kuantitinya.
Selanjutnya akan terus pilih default adjust account, pilih 1 sampai 1500 merchandise inventory, kemudian continue untuk continue, lalu opening balance. Nah, itu akan muncul jendela untuk pengisian saldo persediaan. Isi kolom date atau tanggalnya dengan tanggal awal bulan, tanggal 1 Desember 1. Terus isi memo dengan saldo awal persediaan barang dagangan, lalu isi harga pokok per unitnya pada kolom unit cost. Harganya itu sesuai dengan data kesediaan barang dagang PD Pelangi tadi, yang barang dagang pertama itu 16 juta per unit, terus yang kedua 12.500.000 per unit. Kemudian klik record. Nah, setelah record itu lalu oke. Record berarti sudah terrecord saldo awal persediaan barang dagangnya. Maka langkah membuat daftar barang dagang dan masukkan saldo persediaan barang dagang sudah selesai. Kemudian selanjutnya memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Nah, memeriksa data awal perusahaan ini dilakukan sebelum mengentry bukti transaksi. Langkah-langkahnya yaitu pada comment center pilih fitur account, lalu pilih company data auditor. Selanjutnya akan muncul jendela company file overview. Itu klik next. Ketika sudah diklik next akan muncul transaksi review. Masukkan tanggal awal transaksi pada kolom start date dan tanggal akhir transaksi pada kolom end date. Lalu klik run review, lalu klik next. Setelah di next, klik muncul tax exception review. Nah, data perusahaan telah selesai dibuat dan kita dapat mulai mengentry bukti transaksi. Ketika sudah muncul tax exception review, maka klik finish. Nanti akan muncul jendela lagi dari Mayopnya. Itu milih now, lalu mengklik now, maka semua langkah-langkah Mayop sudah selesai. Dalam langkah-langkah dalam pengoperasian aplikasi Mayop sudah selesai. Cara menginput data baru perusahaan, membuat daftar akun, men-setting link pajak, men-setting link account, mengisi neraca saldo, membuat daftar pelanggan dan supplier, buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang, lalu membuat daftar barang dan masukkan saldo persediaan barang, dan yang terakhir memeriksa kebenaran data perusahaan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.